Oke, sip. Aku atlet ya. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Afwan, pertama-tama Ana mau cek dulu ini aman ya, layar kelihatan ya? Karena kalau di Ana kelihatannya ini satu slide tetap yang fix gitu. Tapi aman ya, slide aman, suara aman. Dari jamaah Ciailah jamaah. Aman ya, insyaallah ya. Kelihatan akhi. Oke, insyaallah. Alhamdulillah. Teman-teman semua, sahabat Fitia, alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih panjangin usia kita sampai sore hari ini. Alhamdulillah masih dikasih sehat, masih dikasih nikmat Islam, nikmat iman. Kita masih bisa ketemu lagi. Alhamdulillah banyak banget keutamaan yang istimewa sore hari ini, masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama ini bulan Ramadan pastinya, dan apalagi untuk banyak dari sahabat mungkin ini satu Ramadan. Saya juga termasuk yang ini puasa hari pertama.
Insya Allah semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, amalan sunnahnya aja dihargai dengan pahala amalan wajib oleh Allah. Amalan wajibnya dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi insya Allah apa yang kita lakukan pada sore hari ini, insya Allah Allah ridho, Allah terima, Allah jadikan salah satu sebagai pemberat amal timbangan kita di yaumul kiamah, insya Allah. Terus kemudian ini spesialnya lagi karena bintang tamunya ini, insya Allah narasumber kita pada sore hari ini itu Fiti Hamasa bawain sekampung, jadi serombongan langsung sepaket. Ini buy one get three, buy one get three. Jadi udah dibawa serombongan, udah gitu. Spesialnya belum sampai di situ aja. Ternyata udah buy one get three dibawa serombongan, terus bukan dari Indonesia lagi, diimport langsung dari Turki Utsmani. Woi, masya Allah. Nggak ada Utsmaninya sebenarnya, saya tambah-tambahin sendiri aja dari Turki. Jadi ini sekarang lokasi sedang di Istanbul. Kayaknya nanti kita cek, saya sotoy nggak, tapi yang jelas dari Turki, masya Allah. Terus kemudian di luar ini kalau teman-teman lihat tadi pada pada asar tadi itu sedang hujan, tapi hujannya yang rintik-rintik, masya Allah. Padahal kita tahu bahwa ketika lagi hujan itu keberkahan Allah sedang turun. Allahumma shayban nafi'an. Jadi masya Allah udah gitu waktunya adalah waktunya habis ba'da asar, habis sholat asar. Jadi ini adalah waktu paling makbulnya doa antara asar sampai ke maghrib. Jadi bertumpuk-tumpuk semua, sudahlah waktunya mustajab. Kemudian ada turun hujan. Kita sedang melakukan salah satu dari amalan yang paling dicintai Allah, yaitu menuntut ilmu, insya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah ridho, dan setiap kita yang punya doa, kita doakan pada saat ini betul-betul mudah-mudahan insya Allah itu jalan tol untuk dikabulkan sama Allah. Masya Allah, saya mau menyapa narasumber kita pada kalau di kita sore hari, kita nggak tahu kalau di sana, coba kita cek. Assalamualaikum Agas, Abi Agas, Umi Agas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz Hussein ini. Alhamdulillah. Saya tadi sengaja mengadresnya ketika lagi menyapa, saya nyebutnya Agasnya duluan. Agas, terus Abi Agas sama Umi Agas. Mungkin bagi teman-teman tentunya mungkin yang sudah sangat familiar gitu dengan Ustadz Hussein dari Yuk Ngaji. Cuma selain daripada itu, kita juga mau nyapa Agas. Agas ini kenapa saya nyapanya Agas duluan? Karena sebetulnya yang kita pengen highlight itu adalah salah satunya memang konsep tentang parenting dari Umi Agas dan Abi Agas ini mengenai gimana sih caranya kok bisa mencetak generasi muda yang begitu mencintai sejarah Islam, terus memiliki pemahaman agama sebaik Agas. Agas ini sendiri profil singkatnya anak pertama, anak sulung berarti ya, dari 3 bersaudara. Terus kita tahu kalau teman-teman yang aktif di sosial media, saya enggak, tapi saya tahu karena saya ada pembisik-pembisiknya. Jadi Agas ini udah aktif mulai dari SD, sejak SD ya Gas ya, itu udah bikin kontennya juga anak SD tapi bikin konten tentang motivasi, tentang dakwah, tentang sejarah, kecintaan tentang sejarah. Terus waktu SMP, nah ini yang salah satu yang mau di highlight itu ketika lagi SMP, ini Agas ini berkreasi, bikin board game. Jadi kayak main, kalau dulu kan, kalau saya dulu mainnya ular tangga, main halma. Nah ini Agas ini membuat board game yang namanya Golden Age. Nah, The Golden Age ini apa, nanti kita bisa tayangin dulu insya Allah sama-sama. Tapi ini membuat kita amazed karena pada saat kita semua nggak kepikiran, jangankan pas lagi SD, sekarang aja saya udah setua ini, saya juga nggak akan kepikiran gitu bikin games sekeren itu, bikin Golden Age. Nah itu terpikir oleh Agas dan Abi pada saat itu, dulu masih SMP, bayangin. Oke, kita bisa berkenalan sedikit lebih dekat dulu, tapi sebelumnya kita mau puterin dulu satu video tentang board game ini, kreasinya The Golden Age. Saya pengen supaya seluruh jamaah bisa tahu apa sih itu board gamenya. Oh ya, by the way, Abi Agas, Umi Agas, dan Agas ini juga kita tayangannya ini kita streaming di YouTube juga. Jadi untuk yang tidak muat kuota, nanti insya Allah nanti mereka bisa nyaksiin juga lewat YouTube insya Allah. Om Ari bisa minta tolong, Kak Ari bisa minta tolong ditayangkan untuk The Golden Age-nya. Silahkan.
Kak Ari suaranya mungkin bisa dimunculin. Oh, tapi itu ada subtitlenya tadi. Mungkin karena itu mirip ya. Kok mirip ya sama itu yang kiri. Ada sebuah kemiripan di sini kalau saya lihat dari ini. Yang ini campuran dari Oke, ini dia. masih di rumah sama. Jadi sebulan terakhir aku sama Abi lagi buat board game namanya The Golden Age. Game ini campuran dari Monopoly, Congklak, dan board game lainnya. Board game ini adalah petualangan sejarah untuk anak-anak yang mengenalin tokoh-tokoh yang gak cuma kuat, hebat, tapi juga taat. Misalnya Al-Jazari, penemu robot pertama di dunia. Dia juga nemuin jam yang biasa kita lihat di HP atau di dinding, di tangan. Ada juga piston, biasanya dalam mesin, mobil, motor, atau pesawat. Ada juga Maryam Al-Astrulabi. Dia adalah perancang astrolab yang menjadi cikal bakal GPS di zaman sekarang ini. Ada juga Al-Haytham, penemu kamera pertama di dunia, yang biasa kita buat selfie, buat TikTok, yang biasa kita buat selfie atau buat konten yang kayak gini. Nah, itu cuma contohnya aja, dan masih banyak ilmuwan dan kesatria lainnya di board game ini. Selain ngenalin ilmuwan dan kesatria, di dalam board game ini juga mengenalkan kota-kota bersejarah. Misalnya Mocha. Mocha adalah pelabuhan perdagangan kopi di abad pertengahan. Jadi waktu itu Eropa belum mengenal apa itu kopi. Jadi mereka sering balik-balik kopi sama Mocha. Padahal Mocha itu nama pelabuhan. Ada juga quest card, petualangan setiap putaran yang juga berubah. Misalnya, awal April, musim semi telah tiba. Yuk berkunjung gratis ke Istanbul untuk melihat indahnya tulip di Taman Emirgan. Jangan lupa bawa semua anggota keluarga. Semua petualangan ini dikemas dalam satu board game namanya The Golden Age Board Game. Ini bukan promosi, cuma informasi. Masya Allah, itu tadi. Dan ini bukan promosi, cuma informasi. Informasi dan untuk nomornya bisa dicantumkan di sini 08122 Itu jadi promosi beneran kalau gitu. Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk dengan narasumber kita. Insya Allah ini topik temanya nanti, formatnya nanti akan ngobrol santai aja. Sekali lagi, Assalamualaikum Agas, Ustadz, Umi Agas, apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ini Aga sama Abi Umi mungkin bisa sekalian dikonfirmasi dulu. Tadi kan saya bersotoy ria gitu. Ini lagi di Turki. Ini lagi di mana posisi sekarang ini sebetulnya? Ya benar. Masya Allah. Ngapain? Lagi ngapain Umi? Di Turki itu ceritanya lagi ngapain? Siapa yang mau jawab? Siut. Kita lagi di hotel. Ini di sini jam 12 lewat ya. Oh. Sebenarnya sudah check out ya tadi. Izin sebentar. Karena ini hari terakhir, nanti malam kita balik. Oh. Tadi kita minta lihat check out ya. Oh, Masya Allah, ya Allah, demi. Mungkin kita bilang dan alhamdulillah. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Jadi Agas itu karena asrama, kemarin kita jemput ke asrama dulu, jadi ketemu kepala asramanya ya dia. Iya, pengurus asrama minta izin untuk dibawa keluar. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ternyata untuk mewujudkan ngobrol ini adalah butuh effort yang sangat besar sekali dari Agas, Abi Agas, Umi Agas. Masya Allah. Jazakumullah khair. Ya. Masih jam 12 di sana. Jam setengah lagi baru maghrib, insya Allah. Oh, Masya Allah. Kita udah tinggal sejam lagi Ustaz, insya Allah. 2 jam deh, 2 jam.
2 jam insya Allah. Jadi untuk teman-teman, Agas ini sekarang sekolahnya di Turki, di sekolah Fatih Sultan Mehmet International Imam Hatip High School. Bener ya, Gas ya? Oh, jadi di Turki ini dalam rangka sekolah, terus ini sebentar lagi mau pulang ke Indo, liburan itu maksudnya? Atau mau bikin board Masih game lagi yang kedua? mereka balik, kalau aku masih tetap di sini. Oh, Balik. jadi yang oh Baru- gitu. Oh, oke. Jadi yang pulang Umi sama Abi aja. Masya Allah. Siap. Oke, Gas, saya mau tanya pertama ke Agas dulu. Ya, boleh ya Umi ya, sama Abi ya. Iya, boleh Iya. ujian habis Boleh. ujian gitu kan. Gas, Agas itu dulu, terutama ini temanya adalah yang si board gamenya itu, si Golden Age. Dulu tuh kepikiran, bisa-bisanya kepikiran bikin board game itu. Kenapa, Gas, awal-awalnya? Waktu itu kan lagi pandemi ya. Dari situ ya udah, gara-gara nggak bisa keluar, Oh, ada sedikit koneksi sinyal. Oke, kita tunggu. beli Oh, board itu. game kayak misalnya Monopoly atau catur lah, juga congklak, juga ada beberapa game lain. Terus itu pikiran tuh, kenapa kita nggak bikin board game aja gitu, yang yang ada sisi sejarah Islamnya kan. Aku ngelihat belum ada tuh board game yang bawa ada sejarah Islamnya gitu. Dari Masya situ Allah. Abi desain, itu aku bikin. Masya Allah. Gini, Dulunya nggak terinspirasi dari board game mainstream kayak Monopoly, juga ngambil dari congklak, juga ada beberapa juga dari board game lain sih, tapi utamanya sih Monopoly. Oke, agak sedikit terputus-putus, tapi mudah-mudahan nanti kita segera dapat balik lagi. Oke, tadi Agas mention itu waktu itu awalnya dari pandemi. Terus gara-gara di pandemi kan di rumah aja waktu itu, terus bosan main board game biar ada faedahnya, terus akhirnya kenapa kok nggak nyiptain yang apa namanya, ada sambil perjalanan atau sejarah Islamnya. Saya bisa ngerelate beberapa hal, nggak bisa pada beberapa yang lain. Yang bisa saya relate yang pertama, waktu lagi pandemi di rumah aja, ya akhirnya sibuk nyari-nyari permainan sendiri. Ya itu juga bisa beli ular tangga, halma tadi, congklak. Ya itu saya juga masih bisa relate. Terus kepikirannya yang pas ini terus saya kepikiran kenapa nggak bikin sendiri permainan yang bisa mengenalkan kita pada sejarah Islam. Nah itu saya nggak bisa relate. Ya saya paham di rumah, iya. Terus lagi bosen mainan board game, iya saya bisa relate. Tapi terus kok kepikirannya mau bikin board game Islam, wah itu ini harus kita selidiki lebih lanjut ini. Oke, kita kehilangan Ustadz. Oh, kita masih kehilangan Ustadz. Oke. Ya, jadi sekali lagi ahlan wa sahlan, selamat datang buat semua sahabat Fitia yang baru gabung. Jadi narasumber kita bukan saya, tenang aja. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, tadi antum udah pamit mau late check out kan? Itu bukan bentuk pemboikotan dari hotel, bukan kan ya Ustadz ya? Ini saatnya koneksi dan teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Oh, sekarang bagus banget Ustadz. Udah lancar banget. Alhamdulillah. Lancar banget. Iya. Nah, Aga sama Ustadz, tadi saya cerita sama Umu. Sampai mana ya? Iya, tadi saya yang kami dengar tadi adalah pertama gara-gara pandemi, semua di rumah aja, semua mainan di rumah. Terus mulailah mainan dari yang kita udah banyak tahu, halma, congklak tadi disebutin. Terus Agas kepikiran, kenapa kok kita nggak bikin permainan yang bisa mengenalkan kita pada sejarah Islam? Saya bilang tadi sama teman-teman, sama semua sahabat Fitia, saya bilang saya bisa ngerelate soal pandeminya, dikurung di rumah, terus mainan supaya nggak bosen, itu saya bisa relate. Tapi saya nggak bisa relate yang berikutnya, kenapa kok kita nggak bikin aja permainan yang bisa mengenalkan kita pada sejarah Islam? Nah itu nggak. Saya itu masih diskoneksi.
kok bisa-bisanya kepikiran ke sana? Ini pasti ada campur tangan Abi dan Uminya. Coba Abi dan Umi bertanggung jawab. Apa yang Abi dan Umi lakukan? Kok bisa-bisanya anak dikurung di rumah, terus bosen main board game, terus pikirannya bisa-bisanya mau meng-create Golden Age. Ini ada sesuatu yang pasti ada campur tangannya nih. Coba Umi sama Abi yang bisa bertanggung jawab, mangga. Ya, baik. Kita sering begitu ya. Oh, Masya Allah ya. Chemistry-nya begitu ya. Ya chemistry. Mau ngomong tapi bareng gitu. Masya Allah. Tentu ini kan ya. Jadi kalau misalkan kita kan lihat ya pas pandemi itu anak-anak jadi larinya ke gadget juga ya. Selain tadi di rumah kita memang dari awalnya hobi anak-anak tuh nggak tahu pengen kartu mainan kayak gini, kayak gitu ya. Terus nanti dia tahu-tahu tiba-tiba Bun beliin dong kartu mainan ini gitu ya. Sedangkan kita juga nggak paham tuh kartu apaan lagi nih gitu ya. Kadang isinya ada yang aneh-aneh dikit gitu ya. Jadinya aneh-aneh tuh misalnya ya keluarlah dari yang apa ya, harusnya Tokohnya nggak nutup aurat. ya, kayak gitu. Oh, Jadi iya. sempet tuh apa namanya wah ini kartu-kartu ini juga lama-kelamaan kalau misalkan terus dimainin terus nanti anak-anak jadi terbiasa nih dengan informasi-informasi yang seperti itu gitu. Harusnya dia terganggu dengan informasi yang nggak sesuai Islam lah kira-kira gitu. Nah jadi waktu itu kita sebagai orang tua sih sebenarnya berpikir apa ya gitu yang anak-anak tuh bisa memiliki apa ya, standar berpikir Islam ya. Berat banget ya. Bisa terbiasa dengan pemikiran-pemikiran Islam tapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Kalau saya sebenarnya terbantu sih sama suami saya ya. Maksudnya terbantu gini, anak-anak kan suka main kartu ya. Biasanya, terutama saya sendiri misalnya, saya paling memfasilitasi aja misalnya mau beli kartu oke, yang mana gitu kan. Terus lihat-lihat tapi nggak terlalu mendalami. Cuman suami saya ini, Mas Susen ini, dia suka ikut main dengan anak-anak gitu ya. Jadi kalau saya personal sih sering males ya ikut main congklak gitu, karambol kayaknya cukup sekali udah gitu lelah gitu ya, udah bosen gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ya nggak tahu suami saya ini enjoy banget main kartu sama anak-anak, bisa berkali-kali ketawa-ketawa gitu ya. Jadi mungkin tahu persis suami saya bahwa permainannya itu aturannya kayak gitu ya. Dan anak-anak enjoy gitu dan bisa berondo-rondo gitu sampai kalau misalkan harusnya malam itu udah bukan jamnya main gitu ya, mereka tetap main sampai saya ingetin ayo tidur biar nggak telat bangunnya gitu ya. Nah itu sih jadi gimana ya gitu ya di pandemi ini gitu ya supaya anak-anak bisa tetap main, nggak selalu harus gadget gitu ya. Terus memberikan pemahaman tentang Islam gitu ya. Bahwa Islam itu bisa loh kayak begini-begini gitu ya, bisa loh menciptakan ini dan itu gitu. Dia tuh punya sebetulnya gitu ya, harus bangga lah dengan Islamnya gitu ya. Sekaligus juga mungkin bisa menjadi peluang-peluang kita ya. Waktu itu kita juga lagi kebetulan kita lagi krisis ya. Pandemi kan krisis. Krisis aktivitas sebenarnya. Krisis order. Masya Allah. Gabungkan semoga apa yang kita lakukan ini dalam rangka mencari sesuatu yang baik untuk kehidupan dari berbagai sisi gitu aja sih. Kalau saya bisa ringkas, itu 3 aspek berarti tadi. Pertama, aspek ideologi. Wih, Masya Allah. Dalam ini, Ustaz. Itu kan, dimana memang anak-anak itu sejak awal sesuai dengan visi keluarga ya. Visi keluarga kita ini kan sekeluarga surga gitu ya. Surga di dunia dan akhirat. Jadi
untuk mencapai ke arah sana maka ada proses pembentukan saksiyah kan, kepribadian anak. Masya Nah, Allah. itu perlu resource, perlu referensi. Mm-mm. Makanya kita sekolahkan juga anak-anak di sekolah tahfiz untuk mengenal Al-Qur'an. Di sana juga diajarkan hadis, ya. Dan Masya beberapa literasi yang lain juga kita support dengan memberikan referensi-referensi sejarah sebagai insight itu. Jadi karena itulah mungkin anak-anak jadi punya informasi yang membuat mereka itu dekat dengan tadi ya tokoh-tokoh Islam yang dia punya sesuatu yang bisa diambil ibrohnya pelajarannya. Jadi aspek ideologi. Yang kedua aspek edukasi. Jadi ada memang bentuk kepedulian terutama buat anak-anak kita sendiri sebenarnya. Ini kayaknya bagus kalau kita bikin sesuatu yang anak-anak itu enjoy tapi juga ada outputnya buat mereka gitu, menambah referensi. Makanya waktu itu saya ajak ngobrol sama Agas, Gas coba pelajari itu rule-nya Laga Jakarta, rule-nya Monopoli, terus ada ide misalnya ini gimana bikin board game tapi nggak pakai dadu misalnya, tapi pakai yang lain. Nah itu Masya ada Allah. insight-nya dari Laga Jakarta waktu itu dia. Aku bilang ide besarnya ini nanti coba kamu kembangin rule-nya, tata aturannya gimana supaya itu bisa jalan. Nah sebulan itu kita main sendiri dulu waktu itu, kita try and error ya. Ini ada bug-nya enggak permainan ini. Dan setelah 2 minggu dijalanin, ternyata bisa gitu, bisa dijalanin, bisa dimain. Oke, work berarti kan bisa jalan. Makanya itu aspek edukasi itu sebenarnya lebih ke internal keluarga. Tapi kita juga pikiran ini kalau buat orang lain kayaknya menarik juga ya gitu. Makanya edukasi internal dan eksternal mungkin. Yang ketiga itu yang disebut tadi, ada aspek ekonominya juga. Jadi Ternyata ketemu. jadi setelah ini kayaknya bisa kita jual ya untuk menambah pemasukan keluarga di tengah krisis pandemi. Demi sesuatu. Nah dari situ makanya kita challenge juga ke anak-anak waktu itu kan, terutama yang adiknya Agas juga. Jadi ini sebenarnya project keluarga gitu. Jadi ada promo yang adiknya Agas tuh ada videonya gitu ya. Dengan iming-iming waktu itu kan dia nanyain terus, kita pengen ke Istanbul lagi dong gitu. Waktu itu pernah diajak juga 5 tahun yang lalu 2017. Nah terus kita bilang insya Allah kalau ada rezeki ya gitu. Dan ternyata dari situ bisa nabung. Jadi hari ini seminggu terakhir kita ajak seluruh keluarga ke sini gitu. Masya Allah. Ada beberapa juga dari penghasilan itu ya. Masya Terusnya Allah. ada 3, ideologi, edukasi, dan Bahasa ekonomi. Masya Allah, ya. Ustaz ini Abi dan Umi ini merendah saya tahu, karena mereka sebenarnya kalau mau uang itu, Mi butuh uang berapa, belanja 1,5 juta Mi, oh itu metik di belakang ada pohon. Masya Allah, ya. Masya Allah, sistematis banget. Jadi emang pertamanya itu ideologi, dan itu sebenarnya awalnya dari proyek keluarga dulu sebenarnya awalnya. Dibikin untuk proyek keluarga karena tadi keresahan beli kartu yang ada, kartu kok ada yang beda lah dengan nyimpang dari ajarannya, mungkin sesimpel yang nggak nutup aurat. Itu mungkin kartu Pokemon sama Doraemon ya, Abi kan kita memang nggak pakai ini Itu baju kayak ya. monopoli itu kan banyak hal-hal yang bicara apa ya, masuk penjara. Iya, atau Iya, riba, iya. bayar bunga gitu. Bayar Nah. bunga, iya, benar. Main benar. monopoli itu anak-anak paling seneng kalau masuk penjara. Terus ada kesempatan atau denda umum tuh ya, mabuk di depan umum, bayar Oh berapa? iya. Iya benar. Itu kan pembelajaran yang Di Laga gila, Jakarta enggak kita- banget ya. Di Laga Jakarta itu ada profil misalnya bencong. Oh Allah, ya subhanallah. Iya. Ya Allah, Tapi- dari si Selain kartu-kartu itu memberikan Iya, insight memberikan ya. insight. Pastinya ya memang Ya buat kami harus juga dibaca semua. ya harus dipahami gitu ya. Terus kemudian diberikan kalau kami sih mungkin ada keluarga yang tipenya menghindari ya, itu juga bisa dihargai juga. Maksudnya itu bisa jadi sebuah cara juga untuk keluarga itu gitu, dan insya Allah akhirnya juga baik sama baik. Kalau kami memang lebih prefer untuk mengenalkan ya, misalnya seperti kartu yang tadi itu, terus kemudian memberikan penjelasan ya terhadap
apa sih sebenarnya Masya yang eh, kita bisa pilah gitu ya. Iya, Yang iya. baik mana, yang nggak baik mana gitu sih kalau kami. Oh, itu menarik banget, beneran. Jadi lebih baik ngenalin dulu supaya informasinya datangnya dari Abi Umi, jadi bisa dapat informasi yang komprehensif, guys. Ini namanya khomer. Khomer ini kalau diminum teler. Jangan, dari sini induk kejahatan. Dari sini kalau udah teler, udah mabok, udah nggak sadar mau ngapa-ngapain, nyuri jadi nggak malu, buka aurat jadi nggak malu, gitu-gitu ya. Jadi mendingan taunya informasinya dari orang tua dulu gitu ya, Mi ya? Itu kalau tipe keluarga kami ya. Oh, Maksudnya Masya Allah. Iya, iya, kebetulan iya, ada iya, iya. situasi-situasi kan pengennya mah kita ideal ya. Jadi anak dapat inputnya bagus semua begitu ya, sehingga yang keluar pun outputnya insya Allah bagus semua gitu. Cuman keadaan kami ini gitu tidak selalu dalam kondisi ideal gitu. Ya terutama informasi-informasi dari gadget ya, medsos. medsos gitu. Ini pokoknya situasi yang agak rumit. Mungkin ada keluarga yang dia bisa menutup itu gitu ya. Pernah ketemu juga dengan keluarga yang seperti itu ya. Alhamdulillah anak-anaknya juga kelihatannya lebih baik gitu. Maksudnya lebih natural sebagai seorang anak seharusnya ya, sesuai fitrahnya begitu ya. Nah, tapi kami tidak dalam kondisi yang ideal seperti itu gitu. Jadi ada hal-hal yang anak tuh, wah kok dia udah tahu ini ya gitu ya, kok udah begini ya, waduh gitu ya. Sedangkan kami pun secara mungkin pekerjaan abinya juga mengharuskan gitu ya, mengharuskan untuk berhubungan dengan dunia sosial media katakanlah begitu ya. Jadinya ya udah, anak-anak mau nggak mau jadinya adalah yang kepapar. Nah itu harus kami sikapi kan, harus bagaimana nih gitu kondisi tidak ideal ini gitu. Kalau kita bisa keluar sejauh mana gitu. Tapi kami nggak bisa benar-benar pure ideal. Akhirnya kami mencari cara seperti itu, disesuaikan juga dengan kepribadian anaknya ya, maksudnya karakter anaknya ya, karena kami 3 anak ini karakternya beda-beda gitu ya. Ya udah, jadinya seperti itu jalan yang kami tempuh gitu ya. Kita sih dasarnya kami hanya mencoba apa yang terbaik kami bisa lakukan, sisanya, bukan sisanya sih, dari awal, tengah, sampai akhir kita minta sama Allah supaya ditunjukkan jalan yang terbaik aja gitu ya. Iya. Kalau diringkas sebenarnya diringkas lagi ya. Padahal sebenarnya antum kalau pas lagi ngeringkas tuh ya nggak ringkas-ringkas banget loh Ustadz, ini FYI aja Ustadz. Bercanda loh Ustadz. Ada keluarga yang maunya itu steril, jadi no gadget gitu ya. Nggak ada, kalaupun gadget tuh ada screen time ya. Ada screen time seminggu 2 jam di hari Minggu jam 5 sampai jam 6, kontennya juga diawasi ketat dan seterusnya. Nah, kalau pilihan kedua ada namanya menurut saya imun. Jadi ada tadi namanya steril, ada imun. Nah, kita kayaknya kecenderungannya pilih yang kedua gitu. Karena memang perkembangan media, kemudian dunia yang sekarang ini kan niscaya sesuatu yang memang faktual gitu. Jadi ya udah kita kenalin aja sekalian gitu, biar mereka imun. Jadi itu pilihan yang kita pilih. Pengennya sih imun ya sebenarnya, tapi pengennya steril. Tapi saya bicara tadi ya, kata imun tadi ya, sebenarnya cara faktanya sih nggak imun banget juga ya. Kami juga banyak beristighfar nih ya. Nggak sulit lah kalau misalnya bicara anak yang sedang berproses ya. Jangankan anak, mungkin kita sebagai orang tua juga, benar nggak sih kita udah imun gitu ya ketika kita sudah mengetahui ini dan itu gitu ya. Maka ya udah, dalam prosesnya kita harus berusaha terus menemani ya sebisa yang kita bisa ya. Tadi sekali lagi, penjagaan yang paling baik itu ya dari Allah. Masya Allah. Jadi itu merasa diawasi sama Bunda. Masya Allah. Ya. Jadi kayak penyakit di luaran gitu ya, Ustadz sama Umi Agas ya. Jadi kayak penyakit di luaran kan, kita maunya sebenarnya anak kita nggak terpapar virus, nggak terpapar bakteri, tapi kan nggak mungkin. Jadi ada memasukkan penyakit yang sudah dilemahkan atau namanya vaksin itu. Jadi penyakit yang sudah dilemahkan supaya dia tahu, tapi
tahu dalam takaran yang terkontrol. Terus nanti harapannya supaya ketika lagi dia keluar, dia udah punya antibody yang cukup, maklumat asabi koci ya, asik. Jadi pre-install informationnya itu. Oh, udah nggak Mas. Muridnya Mas Wimar saya, Ustaz. Masya Allah, ya. Jadi saya ini cucu muridnya Ustadz Husain, saya ini Umi. Jadi sebenarnya karena kan Mas Wimar kan muridnya Ustadz Husain. Masya Allah. Oke, tadi Tapi sisi yang lain nggak juga. Matrix aja. Masya Allah, Matrix ya. Kalau di ngaji kayak gitu ya Ustadz, kayak main jazz katanya. Dan itu ya sebenarnya konsepnya dari Ustadz Husain sendiri, Masya Allah. Masya Allah. Ini saya pengen nanya tadi, karena yang menarik adalah Umi dan Abi tadi menyebutkan bahwa karakternya berbeda. Nah, Agas ini juga punya karakter yang beda sama adik-adiknya. Saya sekarang pengen tanya sama Agas kaitannya dengan karakter itu tadi. Saya nanti minta konfirmasinya sama Abi Umi, apa benar nggak karakternya kayak gitu. Menurut Agas itu karakternya kayak gimana sih sehingga dan saya membahasakan diri saya apa ya? Mau bahasain kakak kok nggak pantas, bahasain om kok kayaknya nggak terima. Saya aja ya, saya aja lah ya, ya saya. Nah, iya, iya. Nah, saya itu tadi pengen tahu gitu. Itu ketika Agas diberikan metode begitu oleh Abi dan Umi, itu Agas terima langsung happy gitu. Wah, saya happy nih kayak begini nih. Saya happy mengenal tokoh-tokoh Islam. Saya nggak happy Satria Baja Hitam atau apa itu. Atau sebenarnya awalnya ada ngerasa terpaksa dulu, tapi karena Agas karakternya mungkin gimana, terus akhirnya jadi Agas adapt gitu, beradaptasi atau gimana, Gas? Gimana? kan ada biasanya tuh ada ekstrovert sama ada introvert ya. Dan kalau aku mungkin di tengah-tengah itu. Jadi kalau misalnya ada yang kedua dia ekstrovert banget semua, dia teriak-teriak di umum, dia nggak malu, apalah suka-suka dia, tiba-tiba di jalan nemu kayu dia bawa atau langsung dimain-mainin gitu. Dia lagi ngomongin adiknya yang terakhir. Kalau yang pertama lebih pendiam gitu-gitulah. Kalau aku ya nggak dua-duanya sih, tapi gitu deh. Jadi awalnya kan dibebasin tuh, bukan dibebasin, dibebasin lah kalau buat ngeliat gadget gitu-gitu, tapi tetap diawasin gitu. Habis itu ada masanya di mana waktu itu ketagihan mungkin ngeliatin gadget. Habis itu ya udah Abi ngeliat itu kan. Habis itu Abi bilang kalau misalnya di gadgetnya nggak ada manfaatnya yang bisa kamu dapat, ya udah apalah itu. Pernah sampai gitu. Habis itu diajakin sama Abi, kamu nggak bikin konten aja di usia kamu yang sekarang gitu, nggak ada yang bikin konten yang misalnya tentang motivasi buat anak-anak gitu. Ya udah awalnya dipaksa juga kan, Abi yang nulis skripnya, nih kamu bikin video, habis itu Abi editin, habis itu kita coba upload di Instagram. Ya udah, aku bikin yang skripnya dibuatin Abi, habis itu diupload di Instagram. Ya alhamdulillah gitu, bagus responnya. Alhamdulillah. So, ya misal yang buat board game tadi sih, aku pas SD tuh suka lah baca buku tentang Osmani gitu-gitu. Masya Allah. Itu Sebentar. Saya harus nanya. Itu sukanya berarti memang suka yang alami, memang suka baca Agas itu. Suka baca. Kalau misalnya bukunya asik sih, dibacanya sama aku juga enjoy aja gitu. Jadi waktu itu kayak Muhammad Al-Fatih buatannya Om Felix itu aku suka bukunya. Ya udah kan, aku baca. Oke nih buku bagus. Habis itu mulai baca ke yang lain, misalnya bukunya Said Muhammad Isa.
Iya. Yang Sama novel itu juga ya yang novel-novel gitu. Nah, Gazi. Gazi sama satu lagi yang Muhammad juga ada, ini Muhammad. Habis itu ya itu. Nah dari situlah suka sama yang sejarah Islam itu. Habis itu balik lagi tadi kan di Instagram kan aku udah bikin video beberapa juga. Jadi kayak ada pengen di Instagram kayak sesuatu yang baru gitu. Jadi mungkin agak off dulu ya ininya. Yang Lagi mencari bentuk, maksudnya gitu. cari Yang kakak suka. Oh nanti mau comeback. Wah. Kayak Batman ada returnnya. Dibuat deh itu board gamenya. Masya Allah, I see. Itu tapi menarik banget ya. Pertama memang dikenalkan, walaupun kepada Agas cepet sukanya gitu ya. Tapi nggak mudah ini membuat jadi suka Abi dan Umi Agas. Gimana caranya memperkenalkan tokoh-tokoh sejarah itu sehingga anak-anak bisa suka gitu. Jadi untuk kita yang ada di sini, sahabat Vidya yang mungkin juga orang tua juga, supaya bisa bikin anak-anaknya sesuka itu juga sama karakter-karakter Islam, tokoh-tokoh Islam. Tipsnya itu gimana, Abi, Umi? Oke. Kita ringkas aja. Jadi tadi kan visi sudah ya, visi keluarga. Nah sekarang kita ringkas jadi misi. Masya Allah. Misi itu M-nya memberikan motivasi, I-nya inisiasi, ya, S-nya ini baru dibikin tuh, makanya kok disuruh mikir. yang terakhir inspirasi gitu. Wah, Masya Allah. Jadi dapat kan? misi Luar biasa, itu ad hoc loh. Kita ini kayak ngasih sebanyak mungkin hal-hal yang memacu indera anak-anak ya untuk menambah referensi mereka. Jadi itu berarti kan menginisiasi mereka. Kayak Agas waktu itu dan sekeluarga itu kita ajak bareng-bareng ke Turki tahun 2017 ya. Jangan bayangin kita punya banyak uang kemudian kita ke Turki. Kenapa sih pilihannya Turki mungkin pertanyaannya? Jadi kita punya impian waktu itu ke Turki bareng yuk gitu. Terus adiknya Agas waktu itu umur berapa ya? 4 kelas masih TK lah, masih TK. 5 tahun. Pijar. Oh, pijar. Kelas 4 kok. Lupa umur anak. Aku 12. Oh, dia Pijar 10. Ya, Pijar itu juga adiknya dia, itu juga sudah mulai tuh senang dengan Turki ya waktu itu ya. Nah, dia pengen banget bisa ke Turki. Maka beberapa waktu itu dia tiap hari nge-search dan ngumpulin gimana dia bisa berangkat dari Indonesia ke Turki. Makanya dia search di Skyscanner kalau nggak salah. Skyscanner, di search, ketemulah tiket waktu itu 2017 itu dia bilang sama saya, Bi ada tiket PP ke Turki 3,6 juta. Jadi murah, maksudnya murah dalam tanda kutip. Akhirnya karena ada informasi itu dari Pijar itu, kemudian kita bilang ke teman-teman yang lain gitu, mau nggak ke Turki 10 juta gitu, waktu itu ya 2017. Kemudian dari situ ada beberapa orang yang ikut. Akhirnya dari beberapa orang yang ikut inilah kita bisa menutup biaya tiket. Sekeluarga gitu. Nah, jadi impian kita ke Turki di 2017 itu akhirnya terlaksana. Nah, dari situ itu kayaknya anak-anak banyak dapat inisiatif gitu ya. Kira-kira begitu salah satu. Lebih excited lah ya sebagai anak gitu ya. Kayak tadi pagi kita ajak Saga yang umurnya 11 tahun. Kayak Sofia kan subuhan.
itu bukannya moto, bukannya ngelihat atau dengerin cerita saya, tapi guling-guling aja dari depan sampai belakang karena karpetnya kan tebel ya. Dia bilang itu guling-guling terlama. Guling-guling terlama dalam hidup. Mencari rekor dunia katanya. Memecahkan rekor. Nah, jadi inisiasi itu kadang-kadang memang nggak harus langsung diomongin atau kita suruh ini nonton ini bagus gitu. Tapi sebanyak mungkin kita kasih kayak hal-hal yang ada di sekitarnya yang itu memacu ide-ide untuk keluar dari anak. Karena kan anak itu kan bakatnya juga macam-macam gitu. Nah itu aspek inisiasi. Aspek supervisi ya kemudian dia melakukan sesuatu dan nanti kita lihat apakah itu pas ataukah enggak gitu. Nah dengan bahasa mereka juga. Nah yang ketiga juga kita ngasih inspirasi. Maksudnya sebagai orang tua juga kan pasti dekat dengan anak-anak seharusnya. Nah anak-anak itu lebih paham dengan cara mencontoh orang tuanya kayaknya daripada mendengar apa yang diomongin. Jadi ya itu kali Bi, mencontoh orang tua ya. Jadi mungkin inspirasi di situ. Ya, mana jadi inspirasi. Jadi mungkin awalnya semuanya tuh dari visi kita berdua dulu nih ya, maksudnya cara kita berpikir ya. Kita berdua tuh mencobalah berusaha ingin taat begitu ya, terus ngebayangin Islam secara sempurna itu seperti apa begitu, kalau diterapkan tuh bentuknya seperti apa, itu selalu menjadi menjadi bayangan kami begitu ya, untuk kemudian nanti orang-orang ikut tergerak untuk mewujudkan itu begitu. Nah kan biasanya orang itu tergerak tuh kalau lihat buktinya gitu, ada nih buktinya bahwa Islam itu bisa diterapkan gitu ya, terus hasilnya itu bisa membuat peradaban level dunia gitu ya, maju dalam berbagai hal. Nah, itu kesamaan kami begitu, saya dan Mas Husen. Nah kemudian kami melihat itu mungkin harus harus dijelaskan kenapa sih Turki melulu gitu, kenapa nggak yang lain aja gitu ya, karena waktu itu sih yang paling bisa merawat ya peninggalan Islam itu ya sejauh yang kami pahami itu ya di sini ya, di Turki ini. Mungkin kalau teman-teman semua sih, teman-teman ya. Iya, ini teman-teman kita kan setara. Iya. Muda ini. Ke Turki itu banyak sekali kan museum-museum yang bisa dikunjungi ya. Saya di Istanbulnya aja gitu ya. Sampai-sampai ada kemarin kita beli tiket yang Musekat. Yang Musekat, jadi museum kartu museum 300 yang lebih. Ada 300 lebih museum ya. Waktu itu kita bayar berapa? Lebih murah tentunya kalau bayar satu-satu. Kartu itu bisa digunakan untuk masuk ke berbagai museum itu, dan nggak kepake semua karena masing-masing butuh waktu. Nah, jadi kami pikir begitu banyak hal-hal yang bisa kita lihat mengenai peninggalan-peninggalan Islam itu di sini begitu, yang terawat dengan baik, yang yang udah datang apa aja mah dikonservasi dengan baik ya. Kalau di reservasi itu hotel sama restoran. Okay. Nah kemudian ya itu tadi akhirnya ketika anak-anak kan tentu insya Allah kita berikan input ya, informasi-informasi gitu. Selain juga kami berusaha supaya mereka itu terjaga rasa rasa keingintahuannya terhadap segala hal tentang ilmu pengetahuan kami, karena kami merasa hidayah, kebaikan itu terbuka ketika kita itu terus mencari sesuatu hal yang baru ya, informasi, pengetahuan Islam atau saqafah Islam, sehingga kita bisa menjadi lebih baik tuh kayak salah satu cara terbesarnya itu dengan seperti itu. Nah kami ingin supaya hal tersebut bisa bisa dipahami oleh anak-anak gitu, dan anak-anak mengikuti hal itu secara umumnya ya. Jadi dari kecil kita berusaha supaya ini ada yang menarik loh gitu. Jadi kalau nggak itu ini loh kok bisa loh seperti ini gitu. Terus kalau nggak kita beliin buku-buku yang supaya mereka dekat lah dengan ilmu pengetahuan begitu ya. Nah kalau secara khususnya itu tadi kami ingin anak-anak itu
bangga, paham juga tentang agamanya, begitu ya, bahwa agamanya itu adalah agama yang sempurna, membawa kebaikan kepada umat manusia, gitu ya. Kita pikir tinggal prakteknya nih, kalau informasinya kan sudah diberikan, insya Allah gitu ya, dan selalu di dalam proses lah ya. Nah kemudian dibawa ke sini dan ternyata alhamdulillah klik gitu ya. Jadi kan kita itu hanya berusaha ya. Sisanya kan Allah tuh yang matching-matchingin, yang ngepas-ngepasin, dan ternyata alhamdulillahnya pas gitu ya. Sejauh ini pas, alhamdulillah kami bersyukur sekali gitu. Walaupun dinamis juga ya. Maksudnya Dinamis, ada orang prosesnya. tua itu inspirasi itu kadang-kadang juga jadi inspirasi. Jadi jadi istilah Islamnya itu istilah fikih ya. Itu namanya ada khutbah, ada ibroh kan. Nah, khutbah itu kan teladan. Tapi kadang-kadang kita juga jadi ibroh, jadi pelajaran gitu karena kita melakukan sesuatu yang salah gitu. Jadi anak-anak suka bilang misalnya, Abi salah nih gitu. Abi kayaknya nggak pas nih bagian ini gitu. Dan jadi prinsip komunikasi di keluarga itu kita bangun lebih ke arah egaliter. Jadi egaliter itu setara gitu ya. Tapi tetap kita tetap menganut tradisional juga ya. Anak-anak ini adalah pakem-pakemnya sama orang tua gitu ya. Nggak selalu semuanya tadi mungkin kalau Agas tadi bilang ya dipaksa sama Abi, ya memang ya adalah pemaksaan itu gitu ya. Tapi kami pikir pemaksaannya juga kita coba pakai ukuran karena nggak bisa semuanya itu diserahkan pada anak karena anak kan berpikirnya belum sempurna itu. Nah, kita yang sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas mereka, maka ada hal-hal yang kemudian anak ini nggak bisa nih kalau diajak berbicara sampai titik ini kayaknya belum paham banget gitu ya, atau dia juga mungkin punya barriernya sendiri ya, rasa malu dan sebagainya gitu ya. Informasi dan sebagainya, ada waktunya dia dipaksa lah gitu ya supaya dia mengerti ini ada loh yang begini gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa banget ya. Jadi berawal dari visi orang tua dulu, terus bikin misi tadi, motivasi, inisiasi, supervisi, inspirasi, yang itu on the spot loh teman-teman, Masya Allah. Versi on the spot, udah kayak TV. Visi dari untuk bikin keluarga surgawi itu diwujudkan dalam bentuk contoh, jadi lead by example, tapi formatnya juga dibikin untuk egaliter atau setara, tapi sebenarnya tetap berdasarkan standar adab dari Islam. Jadi terbuka, jadi maksudnya boleh ngomong. Jadi orang tua Abi dan Umi juga bukan tipe yang enggak, pokoknya kalau kata Umi begini udah jalanin aja gitu. Enggak ya, jadi buka dua arah komunikasinya. Masya Allah. Di Istanbul, karena ada dia dari kemarin, dia malah yang banyak ngarahin sekarang. Ini kayaknya kita makannya di sini nih, ini begini, ini lebih murah, di sini tehnya gratis. Masya Allah. Kalau ngambil uang caranya begini nih. Terus kalau main skuter kemarin, itu ada aplikasinya. Ini orang luar nggak bisa, tapi aku udah install ini, misalnya kayak gitu. Jadi anak-anak sumber insight sebenarnya. Ya, sebenarnya menjadi orang tua itu kita yang banyak belajar sih. Kalau dilihat keseluruhannya. Iya, benar. Kita yang banyak minta maaf. benar, Masya Allah, relate banget ya. Saya juga punya anak 3, iya relate banget. Jadi orang tua tuh rasanya jadi malah jadi banyak belajar banget. Oke, izin nanya lagi ke Agas. Gas, ketika kamu belajar tentang sejarah-sejarah kayak begitu, itu kan Agas kan bagaimanapun kan juga kan pasti ketemu sama teman-teman dan segala macam. Pernah ngerasa kayak tuh sama teman-teman jadi kayak nggak nyambung gitu nggak? Jadi kayak ini apa sih, Agas seleranya aneh sendiri, jadi kayak teralienasi gitu. Jadi kayak ini apa sih, nggak usah ngobrol sama Agas, dia kagak ngerti, diajakin ngomong apa-apa nggak ngerti gitu. Sukanya malah Muhammad Al-Fatih lah, sukanya sama Astrolabi ya kayak gitu-gitu. Gimana dong, Gas? Pernah nggak ngerasa kayak gitu, Gas, sama teman-teman? Beda frekuensi gitu ya. Beda frekuensi. Kalau di SMP sih belum sih, waktu itu SMP belum, karena ya yang SMP paling bahasnya yang game paling, kalau nggak game atau game biasanya sih. Habis itu yang SMA sih, waktu SMA itu SMA tuh di sini. Enggak. Jadi sebelum sekolah di Turki, karena pandemi, pengumuman penerimaan siswanya diundur.
Oh. Waktu itu malah Diundur atau bahkan ditolak? waktu itu ditolak apa? Jadi gitu, jadi sekitar satu semester sekolah di sekolah homeschooling gitu. Jadi ya gitu, aku nggak nyambung sama pembicaraan mereka ngobrolin anime, aku nggak nonton anime gitu. Habis itu mereka ngobrolin tentang mobil, mereka ngobrolin tentang ular, ikan. Jadi homeschooling aku tuh orangnya tuh beda-beda semua. Jadi ada yang suka ular, ada yang suka anime, ada yang suka mobil. Gitu deh. Pernah jadinya. Nah, pas di SMA di Turki ini ketemu ada satu kakak kelas, dia juga suka sejarah. Jadi nah baru di situ nyambungnya. Gitu deh. Iya, Masya Allah. Jadi Belum kalau dapat ketemu siswa ke sini itu karena pandemi, awalnya itu udah ditolak. Jadi semua pendaftar di tahun itu tidak ada yang lolos karena pandemi. Baru bulan apa? Jadi setelah itu dia sudah lemes aja, udah nangis seharian kayaknya. Terus ya udah kita cari sekolahan lain nih. Akhirnya dapatlah sekolahan yang menurut kita relatif ideal karena dia nggak suka boarding kan di sana ya. Karena boarding itu harus steril dari handphone. jujur banget, guys. Pas pertama kali ada informasi sekolah itu juga dia searching terus menemukan kakak kelas ya, maksudnya sebelum daftar yang ditanya pertama kali, kalau di Turki boarding tapi boleh bawa handphone nggak? Boleh, kata kakak kelasnya. Akhirnya dia semangat, oke boleh, aku daftar deh gitu. Nah itu jeda 4 bulan setelah itu baru ada pengumuman lagi kalau ada beberapa yang lulus seleksi untuk bisa masuk. Dari Indonesia 4 orang waktu itu, Agas ikut. Nah, udah baru dia keluar dari sekolah yang homeschooling yang di Bogor itu, terus baru pindah ke sini. Itu sih ininya. Timeline-nya. Masya Allah. Semua kebaikan. Maksudnya tadi Agas menyampaikan nggak nyambung itu juga bukan berarti yang lain itu tidak baik ya. Bahkan kami merasa itu suatu hal yang baik gitu. Wah, Agas ketemu yang baru nih, lingkungan baru gitu. Iya. Karena mungkin cukup homogen kalau dari TK, SD itu homogen, SMP homogen. Ya homogennya berkurang sedikit levelnya begitu ya. Kemudian yang SMA yang sebentar itu lebih heterogen. Ya udah, cobalah kamu, mungkin sudah waktunya lah. Kan kita selalu berdoa minta sama Allah diberikan yang terbaik nih gitu ya. Ternyata kita sudah berusaha ini itu yang kita inginkan, diberikannya pilihannya yang itu, berarti itu yang terbaik gitu kan. Dan itu peluang juga gitu untuk mengenali hal-hal lain yang sebelumnya tidak tahu. Gitu. Iya, dan itu sama sekali baru ya waktu itu karena kenal sama teman yang punya ular, dia waktu itu punya ide, Bi, aku beli ular boleh nggak? Pelihara ular di rumah, ular. Nah, kayak gitu. Oh iya. Dan itu saya tadi keinget yang sama Ustadz Husain pas yang lagi di awal itu jadi waktu untuk uji coba ya, dan alhamdulillah kayaknya Agas lulus. Jadi vaksin yang sudah diinstal di rumah dulu dengan homogennya SD dan SMP, pas dikenalin ke yang heterogen pun oke, itu beda, ada ular, ada ini beda. Tapi ketika Agas udah kuat dalamannya ya, jadi Agas tetap dengan kesukaannya dia, walaupun misalnya teman-temannya lu aneh banget sih, lu suka kayak begitu-begituan, sejarah kuno banget, tua banget gitu. Tapi dia karena udah antibodinya udah kuat, jadi dia malah tetap aja dengan itu. Jadi malah jadi beragam, dia nambah ilmu tapi juga nggak harus ke bawah. Masya Allah, keren guys. Ya. Agak ngeri dibilang antibodinya udah kuat. Iya, insyaallah. Ada aja ininya kan, sekarang dia dengan HP-nya sendiri gitu ya, dengan jarak ribuan kilo dan kami di rumah di sana gitu. Itu ya ada deg-degannya juga, jadi tetap komunikasi kita jalin gitu ya. Terus kemudian gas gimana gas gitu. Dan jangan lupa ya, itu dijaga auratnya, dijaga hartanya. Saya hormati guru, sayangi teman. Udah kayak lagu, Mi. Apa aja nih sekarang? Agus lagi nonton ini ya,
bukannya itu dulu di ban di Arab Saudi. Iya, ya, Masya Allah, ya, ya, ya. Dan itu bentuk kepercayaan juga ya Mi ya sama Abi ya. Jadi mudah-mudahan Agas juga pasti tahu nih, oh semakin dikasih kepercayaan, jadi semakin kayak amanah kan itu kan. Jadi semakin dikasih amanah, itu malah Agas harus makin hati-hati ngejaganya. Insya Allah. Gas, pertanyaan ke Agas. Tokoh favorit Agas out of semua tokoh yang Agas sudah angkat di board game itu. Kalau Agas cuma boleh pilih satu, itu siapa dan kenapa? Gas, tokoh Islam. Wimar Sinan sih keren. Dia buat masjid, dia buat bangunan yang waktu pada zamannya itu teknologi bangunan, teknologi apa? Muhandis, Fisika ini, teknik, insinyur. Sipil. Bahasa lu kadang-kadang suka lupa bahasa Indonesianya. Oh, Ya, Pakai bahasa Turki dong loh. Agas underestimate. Agas ngira saya nggak bisa bahasa Turki. Enggak memang. ya Iya. itu arsitek bangunannya waktu itu pada zamannya itu dia yang paling terbaik, misalnya sistem gema, sistem gempa, habis itu sistem kubah, itu keren banget sih. Habis itu estetiknya juga keren, itu sih. Habis itu misalnya Wimar sistem Sinan. gimana caranya dari kan ada residu asap ya kalau misalnya di obor itu ada residunya. Nah, jelaganya dari jelaga asap-asap itu bisa dibuat jadi tinta yang berkualitas itu gimana Masya Allah. dalam pembangunan. Itu Ya, keren ya. banget. Jadi rumah zaman dulu itu kan pakai lampunya tuh masih lampu petromak itu yang pakai minyak, dan itu mereka mengeluarkan jelaga itu ya. Dan ternyata tempat itu bangunan-bangunan karyanya Wimar Sinan ya, benar ya? Wimar Sinan itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga jelaganya itu berputar ke satu tempat, ditangkap, terus itu jadi salah satu tinta terbaik yang tadi disebutkan sama si Agas. Wimar Sinan ini juga yang ketika ada orang-orang yang setelahnya itu yang pengen belajar mengenai arsitektur, ini apa ya yang bisa dipetik dari arsitektur dari negara lain. Oh, di Jepang kan banyak gempa, terus belajar dari Jepang. Oh, ini kamu kayaknya karena Turki itu nggak pernah gempa, kamu mungkin nggak tahu. Itu tuh di bawah itu di fondasinya dikasih roda biar nanti kalau roda gerak dong, dikasih bantalan biar nanti join, biar nanti kalau misalnya gempa dia nggak rubuh karena dia ada ruang mainnya. Ternyata ketika bangunannya Wimar Sinan dibongkar itu sudah ada bannya. Itu bukan sih? Itu Gas? Yang itu ya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Gas, sebelum kita ke pertanyaan terakhir nanti untuk ke Abi, Umi, dan Agas, ini ada salah satu dari Pak Dokter Ari. Masya Allah, Pak Dokter Ari ini pengen tanya, terutama yang pertanyaan kedua kali ya yang saya bacain. Karena waktunya agak tight sedikit. Bismillah, untuk pertanyaan yang dari Pak Dokter Ari. Gas, bagaimana ini bukan ke Agas, sorry, maaf, maksudnya ke Abi sama Umi. Gimana cara mengatasi anak yang mulai futur belajar? Masa nanya ke Agas, kan bahaya kalau Agas tahu cara jawabnya. Nah, ini Ustaz sama Umi, gimana caranya kalau anak tuh mulai fase-fase yang udah rada-rada gede, udah mulai fase ABG, terus udah mulai agak males belajarnya. Dulu pas kecilannya tuh baca terus, mungkin main sepeda aja sambil baca gitu buku, rajin banget terus, tapi lama-lama sekarang ketika udah mulai agak gede jadi agak malas gitu. Apakah ini patut kita khawatirkan atau biarin aja, atau cara ngatasinnya, tipsnya gimana? Fadal, Abi, Umi. Terutama kaitannya untuk belajar agama, Afwan Ustaz. Maksudnya terutama kaitannya untuk belajar agama. Jadi disclaimer-nya, kalau kita lihat keluarga kami ini bukan bentuk ideal ya. Maksudnya ini bagian dari ikhtiar proses yang kita jalani, yang bisa jadi ini mosaik aja. Jadi setiap orang bisa jadi punya model yang beda gitu. Nah,
kalau yang kita lakukan, karena anak-anak kan manusiawi juga, manusia, anak-anak juga manusia. Bosen pasti, kayak puasa gini, ini yang kecil udah mondar-mandir dari tadi. Dari lirik-lirik jus. Nah, yang penting adalah anak-anak itu punya ruang kenyamanan menurut saya. Misalnya dia suka kalau diajak ke satu tempat, ke rumah neneknya misalnya, di sana ada tempat berenang di sungai gitu ya. Kemudian jadi anak-anak itu perlu healing juga ya. Bahasa sekarang mungkin healing. Jadi ada satu momen di mana dia perlu nyaman, perlu senang, kemudian dari situ kita ajak untuk ngobrol lagi, misalnya sambil nyetir, biasanya kita berdua aja dengan anak yang tadi itu, misalnya kita ajak ngobrol, gitu. Kita ajak ke tempat kesukaan makan dia di mana, gitu, suka makannya apa, gitu, dan seterusnya. Dan ini bisa dicoba dengan masing-masing anak dengan perbedaannya tadi, gitu. Jadi Agas, Pijar sama Saga juga punya ruang nyaman yang beda-beda gitu. Iya, Menurut saya jadi gitu. jadi kalau futur belajar mungkin futur pada caranya kali ya. Karena kayaknya kalau anak-anak tuh senang aja tuh belajar gitu ya. Belajar tuh ya udah kita ganti aja, karena kalau udah bosen kan nggak ada yang bisa masuk juga, malah nanti akhirnya dia malah membenci objeknya kan. Maksudnya membenci belajarnya atau membaca bukunya. Ya udah, biasanya kita ya mungkin dia harus ganti cara gitu, dan nggak baik gitu misalnya tadi contohnya baca buku gitu. Saya baca buku terus dia juga harus tahu ini realitasnya di kehidupan nyata itu seperti apa. Nah itu kesempatan itu juga kesempatan belajar ya. Biasanya kita bawa anak-anak ke alam ya, karena kalau alam ciptaan Allah itu nggak akan salah deh ya. Masya Allah. Orang pergi ke alam itu pasti seneng gitu ya, sesuatu yang alami, natural gitu. Jadi nggak bawa ke mall gitu, walaupun nggak mengharamkan mall ya. Maksudnya bukan ke situ gitu, tapi mengenal hal-hal lain yang sifatnya lebih natural, lebih alami. Kemudian kita bisa relate-kan gitu dengan apa yang pernah dia pelajari. Jadi biasanya kan kita itu lebih nempel belajarnya, lebih semangat belajarnya kalau ternyata kita ketemu, oh yang kita pelajari itu kayak gini toh gitu ya. Bisa loh dipakai buat kayak begini. Jadi ada nggak hanya sebatas informasi, tetapi ada banyak objek yang bisa diindra. Ada pemahamannya, gitu. ada relate-nya dengan kehidupan itu. Masya Allah. Bukan begitu? Kamu kayak gitu nggak kemarin? Keren banget loh itu tapi. Aduh, nggak perasaan. Tapi itu keren banget. Jadi ketika anak bosan, dan itu alamiah banget ya, karena memang fitrahnya juga sesuatu yang mungkin kalau kita kemasnya tidak menarik, itu ya anak juga pasti fitrahnya adalah bosan. Itu mirip banget kayak Umi waktu dulu kita belajar, ini agak menyimpang sedikit sebenarnya, cuma agak relate tentang benang merahnya, tentang waktu kita ngomongin tentang MPASI, makanan pendamping ASI. Itu kan dulu impian dari orang tua tuh kan pengen masukin semua yang sehat-sehat. Jadi brokoli di blender sama pepaya, di blender sama pisang, di blender sama wortel gitu, supaya dia dapat semua sari vitaminnya. Terus anak tuh kan nggak mau. Terus kita ngeluh, ini kenapa sih anakku nggak suka sayur. Terus ya itu yang saya juga yang dapat ilmu ya waktu kita lagi konsultasi gizi gitu. Terus kata si dokternya, ibu bapak, menurut ibu bapak, kalau ibu bapak bikin blender gitu, ibu bapak makan itu menurut bapak enak nggak? Ya enggak lah bu, ini kan makanan bayi. Ya sama, ibu nggak doyan, bapak nggak doyan, anaknya disuruh doyannya sama aja, anaknya juga nggak doyan. Jadi sama tentang hal-hal yang menarik juga. Kalau tentang kegiatan, ya kalau kita itu aja juga belajarnya itu harus di atas meja, harus buka buku gitu ya. Itu juga kalau kita sesuatu yang kita juga feeling bisa bosen, terus kita pengen anak kita bisa duduk berjam-jam di meja belajar sejarah, belajar kitab. Lagi apa nah ini lagi belajar sejarah tentang ini, ya kita nggak terlalu fair juga gitu. Jadi ini bagus tadi, itu salah satu tipsnya dari Umi dan Abi, dibawa ke alam yang bisa banyak yang diindra. Masya Allah. Masya Allah. Berarti Agas tadi kalau emang Agas kesukaannya ke alam dan mengobserv, makanya suka ngelihat bangunan Miman Sinan. Siapa namanya? Miman Sinan ya, benar ya tadi ya.
Miman Sinan. Itu berarti Agas kalau gede mau jadi arsitek nanti, insyaallah. Enggak, Oh enggak. cuma suka doang. Oh cuma suka doang. Terus udah jadi dokter, kalau Abi jadi sejarawan. Masya Allah, jadi dokter, sejarawan, tapi sukanya bangunan. Berarti kalau dikumpulkan, ini akan insya Allah menjadi dokter yang ketika pasiennya datang, bukan cuma diobatin, tapi diajarin sejarah, dan itu bangunan tempat prakteknya yang bagus, megah, alami Mas Simnan nanti, insya Allah. Itu bangunan belakangnya Mas Prima Prima. itu hasil karya muridnya Mimar Sinan. Oh, Ya, jadi itu, muridnya Ustadz. Ya, Masya itu Blue Allah. Boss kalau nggak salah ya. Itu muridnya Mimar Sinan namanya Mehmet Aga kalau kita ngomong. Nah, itu hasilnya tuh yang di belakang itu. Masya Allah. Berangan sama Ayah Sofia. Allah Akbar. Oh ini. Jadi koneksi tadi relate. Masya Allah, ya. Saya kurang bisa terlalu relate soalnya saya belum pernah diajak sama Ustadz Husain sih ke Turki. Jadi saya susah Ustadz, gimana ya, pahamnya beda gitu ya. Saya nunggu lah diajakin. Masya Allah. Oke, Abi, Umi, sama Agas. Pertanyaan terakhir ini punten karena ini kan kebetulan juga di sini kan lagi Ramadan. Jadi ini mungkin juga supaya ibu-ibu bisa sempat untuk masih tetap nyiapin berbuka. Jadi insya Allah kita mau masuk ke pertanyaan terakhir. MC kode katanya. Iya udah ditangkap kode. Pertanyaan terakhir lebih ke arah teknis. Tadi Agas ini ketika lagi berangkat ke Turki, ini kalau teman-teman yang lain juga pengen ngikutin cara daftarnya atau mungkin kalau di situ ada beasiswa yang dilalui, itu kalau teman-teman pengen mengikuti jejaknya Agas mulai dari sekolahnya atau juga mungkin perguruan tinggi misalnya, itu gimana? Tafadhol. Siapa nih? Mana guys? Aku. Ingat nggak Iya, prosesnya? waktu itu ini apa nge-apply ke situs, ada yang namanya TDV. TDV itu Turki Diyanet Vakfı. Dia kayak wakafnya kementeriannya Turki, wakaf agamanya Turki gitu. Ya udah, dia bikin kayak international school buat SMA, salah satunya SMA, ada juga buat ininya juga, apa namanya, universitasnya. Ya udah di situ nge-apply. Dari apply itu nanti kalau misalnya diterima nanti bakal dikirimin email buat apa namanya, wawancara. Habis itu wawancaranya selesai, kalau wawancaranya diterima di wawancara, ya udah langsung di ini biasanya dituntun buat apa sih namanya, dibuat bikin visa atau apa. Kalau yang tahun kemarin tuh ada PCR segala macam, jadi agak lebih ribet gitu. Habis itu ada surat dari orang tua, apa sih namanya, surat izin dari begitu. Habis itu harus ditandatangan sama dubesnya Turki gitu-gitu, dituntun sama mereka. Udah selesai semua baru nanti dia terbangin, dikasih tiket terbang gitu. Masya Allah, consent letter, ya. Oh gitu, Masya Allah. Siap, Masya Allah. Sekali lagi Agas, Abi, Umi, jazakumullah khairan. Oh iya, tadi ada doa dan juga penyimpul juga salah satu yang bagus banget, jauh lebih bagus daripada simpulan saya tadi. Pak Dokter Ari bilang berarti Agas ini didoain sama Abi Uminya untuk jadi dokter yang punya rumah sakit. Di dalam rumah sakitnya ada museum sejarah Islam. Itu tadi doa dari Pak Dokter Ari, Masya Allah. Jadi itu dokter yang juga udah soleh, doain antum untuk jadi dokter yang soleh juga, Masya Allah. Insya Allah makbul. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Husain, Ummu, kepada Agas. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf atas segala kerepotannya. Ini harus repot-repot mengextend hotel. Nggak mengextend. Oh, nggak mengextend.
Oh, E-nya izin. Iya, 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 iya. Mudah-mudahan kami tidak merepotkan dan mudah-mudahan ini menjadi ibroh, menjadi manfaat buat kami semua. Mudah-mudahan bisa kami bawa pulang dan ketika kami aplikasikan ke keluarga, inspirasi yang kami dapat dari Ustadz Husain dan keluarga mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz Husain dan keluarga juga. Semoga sehat selalu, semoga dilindungi oleh Allah selalu, semoga perjalanan ke Indonesianya dilancarkan, dijauhkan dari segala masalah, dan sampai di Indonesia saya segera diajak untuk ke sana insya Allah beserta semua dari tim Fitia, insya Allah Fitia Hamasan, nanti kita diajak sama Ustadz Husain. Kami juga berterima kasih loh ya, ini udah diajak sharing. Ini pertama kalinya buat kami, jadi sebenarnya kami tuh deg-degan gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa ya, ternyata waktunya udah selesai, berarti selesai. Masya Allah. Terima kasih banyak. Masya Allah, kami yang berterima kasih Umi, Masya Allah, terima kasih banyak, sangat menginspirasi kami, semoga bisa ikut mengikuti, walaupun dengan segala ketawaduannya, Ustadz sama Umi tadi berkali-kali menyebutkan, kami ini bukan contoh ideal, kami ini masih belum sempurna, tapi itu adalah bentuk ketawaduan, karena ya kita semua pasti berangkatnya itu adalah dari sesuatu yang kita lihat, ini kok hasil akhirnya bagus banget, kita pengen mempelajari jalannya, supaya kita juga bisa mencontoh gitu, insya Allah. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Insya Allah semoga kita lulus 30 hari. Mudah-mudahan jadi Ramadan terbaik insya Allah di tahun ini. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan katsir, Ustadz Husain, Umi dan Agas. Terima kasih ya. Sahabat Fitia, alhamdulillahirabbil alamin, kita sampai di akhir kajian. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah masih membersamai sampai di akhir. Tadi kita juga ada siaran langsungnya ada di YouTube. Insya Allah setelah ini pun bisa diakses. Sampaikan ini, sebarkan ini. Insya Allah mudah sekali sekarang cari kebaikan, cari pahala. Cukup modal jempol, gerak dikit gitu untuk nge-share apa yang kalian rasa ada manfaatnya. Di sini itu bisa untuk menuai pahala kebaikan insya Allah. Kemudian juga saya bingung karena saya kira tadi saya harus bacain slide yang tadi terus ganti. Oh iya, ini juga untuk saya kira yang tadi itu juga, tapi ternyata bukan. Oke, baiklah. Berarti saya sekarang harus berimprov. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, ini dia. Teman-teman, ini karena juga masih di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa yang seperti saya sebutkan tadi, setiap pahala sunnah, setiap ibadah sunnah itu oleh Allah diganjar pahala yang di bulan biasa itu sama dengan ibadah wajib atau ibadah fardu. Ibadah fardunya di bulan Ramadan itu diganjar 70 kali lipat. Jadi sedekah yang terbaik adalah yang kita keluarkan di bulan ini. Yuk rame-rame kita bersedekah. Bukan hanya kita, sebetulnya bukan hanya untuk kita kepedulian sesama kapanpun harus, tapi ini sebetulnya untuk kita, karena di bulan ini itu kita yang butuh, kita yang dilipat gandakan pahalanya, kita yang butuh untuk fastabiqul khairat, kita yang butuh untuk berlomba-lomba insyaallah. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah hadir. Di sini ada di scan QR code-nya, nanti itu akan masuk ke akan dituntun oleh channel berikutnya untuk nanti bisa memberikan sumbangan terbaiknya. Terima kasih banyak semuanya yang masih bergabung. Silahkan siap-siap untuk menyiapkan buka puasa. Insya Allah mudah-mudahan kita buka puasa 45 menit dari sekarang insya Allah. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada manfaatnya itu tentu dari Allah, jika ada ketidaksempurnaannya itu dari saya. Wabil khusus saya minta maaf yang sebesar-besarnya dengan seluruh sahabat dari Fitia Hamasah yang bertugas. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan kajian ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Ramadan Mubarak insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank